Jembatan Kalikethek adalah jembatan yang menghubungkan Desa Banjarjo di Kecamatan Kota Bojonegoro dengan Desa Banjarsari di Kecamatan Slucuk. Seperti halnya objek atau bangunan yang dibangun pada zaman kolonial Belanda, keberadaan jembatan Kalikethek yang sudah tidak difungsikan sejak awal tahun 2000-an ini juga menyimpan cerita, baik cerita sejarah atau mitos yang berkembang di masyarakat. Malam ini tim Babat Bumi Bojonegoro akan mengulas tentang sejarah dan cerita tentang jembatan Kalikethek. Untuk itu, simak terus Babat Bumi Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat semuanya. Kembali lagi saya menjumpai sedulur semuanya, dan saya masih ditemani oleh sahabat saya, Kang Hafid. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat ini Mbah. Malam ini sepertinya saya agak bergetar kan, Karena kondisi mungkin juga seperti itu. Akan tetapi ini pastinya terkait dengan sejarah. berarti peristiwa fenomena Betul sekali. Sejarah panjang dari salah satu objek peninggalan Belanda, yaitu jembatan Kalikethek. Nah, itu jangan kemana-mana, tetap tonton dan simak kami, karena kami akan mengulas semua tentang jembatan Kalikethek, baik sejarah maupun sisi-sisi lainnya. Baiklah, sedulur Babat Bumi Bojonegoro, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Sinten? Pak Kasdi. Kasdu. Oh, Pak Kasdu. Pak Kasdu niki ini mriki. Mriki, dan kebetulan warga Banjarjo tinggal di pas belas di bawahnya jembatan Kalikethek. Dan kebetulan beliau juga membuat usaha warung kopi di bawah jembatan. Mungkin teman-teman kalau ingin nyantai sambil menikmati bengawan, bisa ngopi di tempatnya Pak Kasdu. Pak Kasdu, terkait dengan jembatan Kalikethek ini, mungkin warga ada punya cerita terkait mungkin mistisnya, ada yang sering penampakan peninggalan. Betul sekali. Jadi bagi saya itu 3 kali Mas yang penampakan. Waktu semenjak saya marung di sini, Kira-kira atas 5 tahun atau 10 tahun terakhir? ya 2 tahunan. Oh, 2 tahun baru Pak ya? 2 tahun terus ya tadi aja sudah ada penampakan. Kalau kita ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman, sudah ada penampakan. Tapi ya mungkin ada salah satu 2 orang yang tahu. Saya lihat lagi dan sudah nggak ada. Jadi juga yang seperti ya dia seperti orang, tapi nggak tahu itu untuk apa, nggak tahu. Untuk warungnya sendiri ini buka sampai jam berapa? Jam 8 ini kan. Jam Jadi 8, kan ada teman-teman yang Oh iya. inginnya silaturahmi kan. Jadi jam 8. Mungkin ada cerita lain Pak terkait dengan jembatan Kalikethek, selain penampakan atau mungkin ada suara atau kenapa? Mungkin dengan Pak Amdin ada suara-suara. Jadi Kalau sering memang penampakan diketoki Pak itu. Penampakan saya pernah lihat 3 kali. Kalau suara-suara yang seperti suara apa itu belum dengar, belum pernah terjadi ada di sini. Tapi penampakan seperti ya wujud manusia yang itu seperti kayak gini bilang ini memang ada. Oke Pak, matur suwun sekali. Sukses selalu buat warungnya tambah kami. Pembangunan jembatan Kalikethek ini tentu terkait dengan pembangunan jalur kereta api dari Semarang ke Surabaya. Jadi pada tahun 1890-an Belanda membangun jalur kereta api
dari Semarang ke Cepu, Bojonegoro, dan Surabaya. Dan melihat potensi yang ada di tahun 1916 sampai 1919 dengan perusahaan NISM, Nederland Indische Spoorweg Maskapai, akhirnya membangun jalur yaitu Bojonegoro Jatirogo. Pembangunan jembatan Kali Ketek ini sangat menarik sekali ya. Jadi Belanda menganggap ini bagian dari sesuatu yang strategis karena sebagai pengangkut sumber daya alam khususnya yang ada di sekitaran Jatirogo dan sebagainya ke Bojonegoro ataupun sebaliknya dari Bojonegoro ke Jatirogo. Jadi kalau kita bisa mengingat atau kita ingat dulu itu sering adanya angkutan pasir kuarsa dan dari Bojonegoro, Kayijati ke Jatirogo dan sebagainya. Jadi ini suatu strategi sekali pembangunan jembatan ini, selain juga menghubungkan dari wilayah Bojonegoro yang di selatan Bengawan dan juga Bojonegoro yang di utara Bengawan Solo. Pada saat Jepang masuk ke Bojonegoro tahun 1942, armada Jepang melalui jalur laut, di mana bersandar di Lasem. Selanjutnya kolonel atau letnan kolonel kali ya, letnan kolonel Kuro Kitamura yang memimpin untuk wilayah Bojonegoro masuk dari utara Bojonegoro, dan tentu ini menjadi menarik karena satu-satunya akses jalan mungkin baik itu untuk tentara maupun kendaraan lapis baja itu pasti tentu melewati jembatan Kali Ketek. Dan peristiwa menariknya ketika Jepang masuk ini, Belanda mencoba untuk merusak jembatan. Mungkin kalau bisa dilihat di sisi agak sebelah selatan itu ada bagian dari jembatan yang berbeda dengan yang lainnya. Itu adalah salah satu bukti ketika Belanda mencoba menghancurkan sisi bagian selatan jembatan agar ataupun menghambat laju gerak daripada sergap Jepang. Pasca Indonesia merdeka, khususnya di daerah Bojonegoro, suatu peristiwa terjadi seperti halnya ketika Jepang masuk ke Bojonegoro di tahun 1948. Belanda yang melancarkan agresi militer kedua itu berusaha masuk ke Bojonegoro, dan disinilah laskar-laskar pejuang Bojonegoro dan juga Brigadir Rombolawe itu di tanggal 24 Desember tahun 1948 merobohkan kembali atau merusak jembatan yang di sisi selatan yang sebelumnya pernah dirusak sama Belanda, dan mengakibatkan serdadu Belanda nggak bisa melewati sisi Kali Ketek ini, dan akhirnya serdadu Belanda lebih melewati dari jalur Simo atau Soko. Jadi di jembatan Grendeng waktu itu belum ada jembatan, jadi mereka menyeberang melalui perahu-perahu karet dari sisi timur. Di tahun 50-an sampai 70-an rekonstruksi jembatan sudah dilakukan, dan jembatan Kali Ketek adalah salah satu destinasi bagi anak-anak muda kala itu, mungkin sebagai rekreasi ataupun melihat pemandangan Bengawan dan sebagainya.
terkait dengan peristiwa bersejarah yang terjadi di jembatan Kaliketek ini, mungkin tentang pembangunannya yang berlangsung 3 tahun ya, di tahun 1916 sampai 1919. Selanjutnya ketika Jepang masuk ke Bojonegoro, di mana salah satu sisi jembatan itu dirusak sendiri oleh pihak Belanda, dengan tujuan yaitu agar Jepang tidak bisa leluasa masuk ke Bojonegoro. Lalu ketika Jepang sendiri berada di Bojonegoro, karena jembatan Kaliketek ini adalah akses yang sentral atau strategis, pihak Jepang membangun semacam benteng atau biasa disebut pillbox itu di sisi kiri sama sisi kanan jembatan Kaliketek. Jadi kalau teman-teman ingin tahu, menarik ini, pillbox ini sebagai benteng kecil untuk mengawasi baik lalu lintas yang ada di Bengawan ataupun aktivitas orang yang ada di utara Bengawan, Solo. Selanjutnya di tanggal 24 Desember tahun 1948, yaitu tentara kita, Brigadir Rombolawe, juga Trip dan pejuang-pejuang lainnya juga merusak ataupun memasang bom untuk merusak sisi selatan jembatan yang pernah dirusak oleh Belanda. Sama tujuannya yaitu agar Belanda tidak bisa masuk langsung ke Bojonegoro. Aktivitas di jembatan Kaliketek sendiri itu kalau menurut saya itu cukup padat. Di situ banyak aktivitas dari terutama bangsa Jin. Saya juga nangkep di situ ada pendaran energi dari metafisik kejadian yang lampau sejak zaman Belanda, dan ada peristiwa pembunuhan mungkin di situ. Ini kali pertama ya saya mengalami bahwa pertemuan dengan sosok-sosok astral itu harus dibicarakan ke publik. Yang pertama saya alami di situ tadi itu muncul yang sering melihatkan dirinya itu sebagai sosok buaya putih. Tapi sebenarnya beliau menurut saya enggak seperti itu. Cuman sering muncul seperti itu. Terus ada lagi di atas jembatan itu ada nampak itu seperti perwujudan kayak jin, tapi dia berwujud kayak binatang, agak-agak binatang, dia bermain di atas jembatan itu kayak gitu. Terus kalau di sungainya sendiri itu lebih banyak juga aktivitas bangsa jin dari jembatan yang sebelah timur. Terus ada lagi yang sudut di sebelah barat ke arah sirkuit dulu dipakai untuk motocross itu. Residu paling kuat di sekitar jembatan Kaliketek itu kalau menurut saya ada di sebelah barat ya, sebelah barat yang mengarah ke pojok utara di dekat sirkuit yang dulu dipakai untuk motocross ya, di situ itu. Tapi kalau menurut saya itu aktivitas bangsa jin situ. Kalau residu di bawah jembatan sendiri sih peristiwa, dia ada, aku nangkep sih di situ kayak peristiwa masa lampau yang secara pendaran kan. Menurut saya bumi itu mengandung suatu energi. Ketika kita beraktivitas itu dia diserap oleh bumi, dan kita bisa nangkep energinya untuk keperluan entah metafisik atau kita ingin tahu dulu ini dipakai untuk apa kayak gitu, kita bisa tangkep
bahwa bumi ini memberi semacam kayak tempat untuk menangkap aktivitas manusia dulu di situ, tersimpan di bumi itu. Kalau menurut mitos masyarakat ada di situ itu kera gaib kayak gitu. Secara pribadi saya nggak nangkep, nggak ada kera-kera yang dimitoskan oleh masyarakat ada di situ. Katanya kan mitosnya sepasang nih, kera putih dan kera gini. Kalau saya di situ nggak nemu, nggak ada kera-kera kayak gitu tuh nggak ada. Yang pasti kebanyakan itu aktivitas dari bangsa jin sendiri. Terkait tumbal waktu pembangunan jembatan di Kaliketek ini, banyak berkembang sih cerita masyarakat bahwa ketika membangun jembatan ini pasti ada tumbal-tumbal orang, manusia gitu. Kalau saya merasakan ketika di sana, saya nggak merasakan adanya tumbal di situ, tuh nggak ada. Yang lebih saya rasakan itu malah peristiwa, suatu peristiwa seperti orang itu dianiaya di situ, dianiaya, banyak perasaan-perasaan yang tergumpal yang menimbulkan suatu residu tertentu yang saya rasakan dari peristiwa lampau. Yang saya rasakan itu seperti itu, jadi nggak ada penumbalan apapun yang ada di jembatan seperti itu, nggak ada. Dari yang saya rasakan ketika berada di jembatan Kaliketek ini, memang sangat banyak ya aktivitas dari bangsa jin ini. Makanya saya bersaran bahwa kita harus lebih hati-hati dan jangan lupa berdoa untuk diri kita sendiri dan mendoakan orang-orang yang meninggal di sekitaran jembatan Kaliketek. Baiklah pemirsa Bebat Bumi Bojonegoro dimanapun Anda berada, demikianlah penelusuran kami tim BBB. Jangan lupa simak terus channel ini dan kita akan mengulas sejarah-sejarah tempat di Bojonegoro dan sekitarnya. Ambil setiap hal baik dari video ini dan abaikan hal buruk dari video ini juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.